Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utamila Koro. Saya mahasiswa jurusan Biologi, Prodi Biologi Murni Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya hanya menjelaskan dua jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak protisme dan gerak nasti. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, gerak tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Rangsangan dari luar yang mempengaruhi gerak tumbuhan ada bermacam-macam, misalnya cahaya, gravitasi, air atau kelembapan, dan sentuhan atau senggingan. Berdasarkan jenis rangsangan, gerak protisme dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan higrotropisme. Baik, fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, berarti tumbuhan tersebut melakukan gerak fototropisme. Fototropisme positif. Apabila gerak tumbuhan ini menjauh arah cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Yang kedua, geotropisme. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau garis-tarik bumi. Apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme. Geotropisme negatif. Akan tetapi, apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk gerak geotropisme positif. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah, seperti pada gambar ini. Yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Apabila arah pertumbuhan tanaman menjauh tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme negatif. Contoh hidrotropisme positif adalah arah pertumbuhan unsur akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Yang keempat adalah higomotropisme. Higomotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda atau persinggungan. Berasal dari kata higma yang berarti singgungan atau hapto yang berarti sentuhan. Gerak ini tampak jelas pada gerak mengelit ujung batang atau ujung sulur dari Cucurbiceae dan Passiflora. Contoh tanaman yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun. Selanjutnya gerak nasti. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos yang berarti dipaksa atau mendekat. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6. Yang pertama, fotonasti, niktinasti, tigomonasti atau seismonasti, 4. termonasti, 5. heptonasti, 6. nasti kompleks. Fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya, seperti pada gambar ini. Yang kedua, niktinasti. Gerak niktinasti yaitu gerak yang menutupnya daun berupa polongan atau leguminosae karena pengaruh gelap atau menjelang malam merupakan contoh gerak niktinasti. Seperti halnya pada gerak seismonasti, gerakan juga disebabkan karena menurunnya tekanan turgor
sel-sel pada daerah persediaan tangkai daun. Menurunnya tekanan turgor ini disebabkan karena terjadinya perubahan susunan kimia pada sel-sel tersebut karena pengaruh perubahan suhu. Terus gerak tigomonasti atau seismonasti. Istilah tigomonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu tigma yang berarti sentuhan. Gerak tigomonasti atau seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan, misalnya gerak membuka dan menutup daun putri malu atau Mimosa pudica jika disentuh atau bergetar. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauh daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Jika dibiarkan beberapa saat, daun akan membuka kembali karena air mengalir kembali ke daerah sentuhan. Lamanya waktu menutup tergantung pada suhu dan keras halusnya getaran. Arah gerak menutupnya daun putri malu adalah tetap walaupun pusat rangsangannya diubah. Gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Bunga ini akan mekar jika suhu menjadi hangat dan menutup kembali jika suhunya menurun. Yang terakhir, nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya gerak membuka dan menutup sel-sel panjang pada stomata. Sekian ya guys, itulah video yang menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Jangan lupa di like dan share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.